Jadi rasa nggak layak itu adalah gambaran yang tadi aku bilang, identitas diri yang kamu pahami itu adalah kamu. Image kamu tuh, lu kayaknya nggak layak. Rasa nggak layak inilah yang dibaca sama semesta sebagai identitas dan dia akan memunculkan itu jadi realita kamu. Selama kamu masih ada rasa kamu nggak layak, ini kan nggak sama frekuensinya sama kelimpahan. Frekuensi nggak layak itu, rasa nggak layak itu di vibrasi bawah dia. Sedangkan kelimpahan itu di vibrasinya vibrasi cinta, dia vibrasi atas. Ini beda frekuensi antara rasa nggak layak sama kelimpahan. Kalau rasa berkelimpahan, dia menggambarkan bahwa segalanya udah aku punya, segalanya udah aku miliki, segalanya udah ada dan tersedia dalam kelimpahan. Tapi kalau nggak layak, itu adalah sebuah rasa di mana aku nggak punya apa-apa, ini semua belum ada, ini semua nggak ada, aku belum punya. Ini kan beda. Segala sesuatu yang kamu tolak, yang kamu nggak suka, yang kamu kesel, yang kamu ribet sama itu, nggak mau duduk sama rasa itu, dia akan pasti looping. Kenapa? Karena naturalnya harusnya kamu eh, mengalami semua spektrum rasa gitu loh Farida. Jadi ini ada utusan rasa nih tentang rasa sedih, rasa cemas. Defaultnya kan tubuh ini harus mengalami semua spektrum rasa nih. Defaultnya kamu harus mengalami, lalu dia mengalir pulang, gitu defaultnya. Tapi masalahnya ketika kejadian itu terjadi, kamu kan nolak. Salah dia yang salah, pokoknya aku kesal, aku sebel. Kamu tolak kan? Berarti energi ini kan nggak mengalir. Bener nggak? Tertahanlah di tubuh kamu. Dia itu energi. Energi itu dia pasti akan nyari jalan lagi untuk bisa kamu terima, karena defaultnya harus kamu terima. Harus kamu alami rasa ini. Dia ngalir lagi. Di berapa tahun ke depan gitu jadi looping. Kamu nggak nyadar lagi nih. Kamu tolak lagi. Kamu dorong lagi. Kamu nggak mau lagi. Ya terjadi lagi. Terjadi lagi. Itulah loopingan atau cerita samskara lah istilahnya ya. Yang nggak selesai-selesai. Yang enggak selesai-selesai itu terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi dalam kehidupan kita. Pertanyaannya buat teman-teman semua, mau ini berhenti atau terus-terusan looping? Mau kita berhentiin di titik ini nggak dalam kesadaran yang indah bahwa ini juga cinta? Tapi kalau ngerilisnya pakai benci, pakai kesel, itu tetap jadi looping lagi ya. Jadi rilisnya harus pakai kesadaran bahwa ini juga cinta ternyata. Rilisnya tuh harus dengan kesadaran bahwa, oh ini juga cinta. Oh iya ya, ini juga cinta gitu. Bahwa kehidupan ini ya memang ada kebahagiaan aku harus alami dan aku rasakan, ada kesedihan yang juga aku harus alami, aku rasakan gitu. Jadi untuk teman-teman semua ya, Farida yang punya luka batin, yang punya sedih, punya trauma, punya bingung, punya putus asa, punya cemas, nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Jangan pernah merasa sendiri ya, jangan pernah merasa sendiri. Ada Abundant Revolution, ada Farida yang nemenin, yang siap kalau teman-teman punya pertanyaan, WhatsApp aja Farida. Ada Teh Windy juga, ada Teh Iya juga yang siap nemenin dan ada begitu banyak alumni di Abundant Revolution yang bisa berbagi cerita dan sama-sama kita rilis bareng gitu. Jadi Abundant Revolution itu tidak hanya sekedar kelas, tapi ini rumah kita bersama untuk ayo bareng-bareng saling yuk gitu. Kalaupun itu jawabannya belum ketemu pada saat momen kelas karena memang time waktunya terbatas, teman-teman akan terhubung kok sama alumni dan teman-teman juga akan terhubung di WhatsApp untuk kita ngobrol ada kendala apa, ada masalah apa. Ayo bareng-bareng yuk kita kita bersama-sama berjalan melarutkan itu semua gitu. Jadi sebetulnya masalahnya itu bukan menyelesaikan masalah sih, Windia, Farida. Ketika ada trauma, kepahitan, atau ada hutang yang belum selesai, atau relationship kamu ada sesuatu yang nggak nyaman, judulnya sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalah sih. Tapi judulnya adalah kamu mau nggak duduk sama rasa itu? Kamu mau nggak mengizinkan diri kamu
mengakui rasa itu ada. Mau nggak kamu mengizinkan, kamu merasakan rasa itu dalam kesadaran gitu bahwa semua spektrum rasa yang gak nyaman ini juga cinta. Gitu. Mau nggak kamu duduk bersama rasa itu? Kuncinya itu aja sih sebetulnya. Mau nggak kamu duduk sama rasa itu? Rasakan penuh, rasakan total. Jadi menyelesaikan masalah sebetulnya nggak harus capek-capek keluar apa gimana, enggak sih. Duduk sama rasa itu, terima rasa itu apa adanya, alirkan, larutkan, lalu alirkan aja ke energi cinta tanpa batas. Karena dari energi yang satu itulah semua berawal. Gitu. Dan selesainya juga dengan cinta semuanya. Bisa kejawab nggak Farida? Bisa Tentang teh, bisa, bisa, bisa bisa. ya? Oke, Oke, silahkan ke tanyain. next pertanyaan. Teh, ada hubungannya nggak sih antara rasa tidak layak dengan kegagalan menarik kelimpahan hidup? Sangat besar sekali. Ketika ada rasa, aduh kayaknya aku nggak layak, semesta membacanya kamu kekurangan, kamu nggak punya, kamu merasa nggak layak. Realita apa? Gambaran rasa tidak layak ini dia mengundang realita untuk membuktikan kamu memang benar-benar nggak layak, gitu. Dihadirkanlah laki-laki yang mencintai kamu, akhirnya kamu ditinggalin, sehingga kamu punya jawaban, emang aku nggak layak, gitu. Terus kamu bisnis, terus bisnis kamu rugi. Jadi rasa nggak layak itu adalah gambaran yang tadi aku bilang, identitas diri yang kamu pahami itu adalah kamu. Image kamu tuh, lu kayaknya nggak layak. Rasa nggak layak inilah yang dibaca sama semesta sebagai identitas dan dia akan memunculkan itu jadi realita kamu. Selama kamu masih ada rasa kamu nggak layak, ini kan nggak sama frekuensinya sama kelimpahan. Frekuensi nggak layak itu, rasa nggak layak itu di vibrasi bawah dia. Sedangkan kelimpahan itu di vibrasinya vibrasi cinta, dia vibrasi atas. Ini beda frekuensi antara rasa nggak layak sama kelimpahan. Kalau rasa berkelimpahan, dia menggambarkan bahwa segalanya udah aku punya, segalanya udah aku miliki, segalanya udah ada dan tersedia dalam kelimpahan. Tapi kalau nggak layak, itu adalah sebuah rasa di mana aku nggak punya apa-apa, ini semua belum ada, ini semua nggak ada, aku belum punya. Ini kan beda, frekuensinya beda. Jadi gimana tuh Feby untuk mengawali agar aku hidup mengalami kelimpahan? Gimana caranya? Gimana caranya aku mengalami bahwa hidup ini penuh kelimpahan? Aku mengalami kelimpahan, caranya gimana? Nggak ada cara lain. Bersyukur sebelum menerima. Awali segalanya sama syukur. Farida, kata syukur, kata terima kasih ya Allah, aku bersyukur, itu menandakan kamu merasakan itu udah punya gitu. Jadi kata syukur itu adalah yang mengkoneksikan antara realita hidupmu sekarang, antara kelimpahan tanpa batas yang kamu punya di dalam uh, level kuantum ya. Segala potensinya itu kan ada di level kuantum di dimensi keempat, di mana uang, rumah, segalanya tuh dalam potensi itu udah ada sebetulnya. Nah, mengkoneksikan antara semua potensi yang kamu punya untuk bisa menjadi realita, itu jembatannya adalah rasa syukur. Itu jembatannya. Rasa syukur yang teramat dalam bahwa semuanya udah ada dan tersedia. Untuk mewujudkan itu, rasakan sensasinya, goal kamu udah berada di tangan kamu, lalu lepaskan hasilnya. Caranya, prosesnya, jalannya, momennya, itu lepasin. Anggap ya, jadi selama kamu masih ada rasa nggak layak, frekuensinya nggak sama kelimpahan dan itu nggak ketemu gitu. Rasa nggak layaknya dirilis dulu, ya. Pahami lagi bab satu, siapa kamu. Kuncinya tuh di bab satu sebetulnya. Kuncinya di sadar nafas syukur di bab satu, di titik kamu memahami bahwa kamu melampaui tubuh. Kamu bukan hanya sekedar tubuh.
Kesadaran itu yang pada akhirnya membuat identitas baru kamu mengerti dan memahami bahwa hidup ini udah lebih dari cukup.